Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Kali ini masih di video seri pembahasan soal-soal PAS Fisika kelas 10 semester 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Grafik VT, kecepatan terhadap waktu sebuah mobil yang bergerak GLBB diperlihatkan pada gambar. Perlajuan yang sama terjadi pada... Oke sahabat fisika, jadi di sini yang ditanyakan adalah perlajuan atau percepatan. Nah, kita ingat cara mencari atau cara menentukan percepatan atau perlajuan itu dirumuskan A sama dengan delta V atau perubahan kecepatan dibagi delta T atau selang waktunya. Nah, kita lihat untuk option yang A, B, dan BC. Kita lihat dari A ke B di sini dari T-nya sama dengan 0 ini. Di titik A kecepatannya 20 sampai titik B kecepatannya 25. Dari waktu 0 sampai 20 detik. Oh, berarti untuk dari A ke B ini percepatannya sama dengan delta V per delta T. Perubahan kecepatannya 25 dikurangi 20 berarti kan 5. Dibagi selang waktunya dari 0 sampai 20 atau 20 kurangi 0. 5 per 20 atau sama dengan 1 per 4. Oke, kemudian untuk yang BC, dari B ke C, percepatannya A sama dengan dari B ke C, kecepatannya dari 25 menjadi 45, berarti perubahan kecepatannya 45 kurangi 25, itu kan 20. Dibagi selang waktunya dari 20 sampai 40 sekon. Oh, berarti 20 sekon. 20 bagi 20, 1, ya kan? Oh, berarti A ke B, B ke C, nilainya tidak sama. Kemudian yang B, A ke B sama C ke D. Nah, sekarang kita cari nih untuk yang C ke D. Untuk yang C ke D, A sama dengan dari C ke D, delta V-nya dari 45 ke 35. Berarti selisihnya kan 10. 10 dibagi selang waktunya dari C ke D 40 sampai 50 sekon. Oh, berarti 10 sekon. Oh, 10 dibagi 10. 1, ya kan? Oke, berarti A ke B, C ke D juga nilainya nggak sama. Sekarang yang C, B ke C, C ke D, B ke C, C ke D, nilainya sama dengan 1, 1. Sama kan? Oh, berarti perlajuan yang sama itu terjadi pada gerak dari B ke C dan dari C ke D. Next, soal berikutnya, soal nomor 18. Persamaan posisi benda R sama dengan 4T pangkat 3 min 5T min 12. Jika S dalam meter dan T dalam detik, maka kecepatan benda saat T sama dengan 2 sekon adalah... Nah, dari soal ini diketahui persamaan posisi R sama dengan 4T pangkat 3 min 5T min 12. Yang ditanyakan adalah kecepatan benda saat T 2 sekon. Nah, kita ingat lagi bahwa untuk kecepatan atau V itu merupakan turunan dari posisi atau dr dt. Nah, maka kita turunkan dulu persamaan ini. Bagaimana cara menurunkan? Ingat, kalau ada R sama dengan AT pangkat N, maka kecepatannya itu turunan dari R. Ini kalau diturunkan, bagaimana cara menurunkannya? Tinggal A dikali N, jadi A kali N, T pangkat N-nya, ini pangkatnya kita kurangi 1. Oh, berarti dari persamaan ini kalau diturunkan jadinya 4 kali 3, 4 kali 3, T pangkat 3 kurangi 1, dikurangi, nah ini 5T, tinggal sama dengan, kalau diturunkan tinggal 5. Kan ini 5 kali 1, T pangkat 1 min 1, kan 0. T pangkat 0 kan nilainya 1. Jadi ini tinggal, kalau 5T, tinggal dihilangin aja T-nya. Min 12, ini nggak ada T-nya. Kalau diturunkan nilainya 0. Jadi ini V sama dengan 4 kali 3 kan 12. 12 T pangkat 3 kurangi 1, 2 min 5. Nah, yang ditanyakan saat T-nya itu 2 sekon. Oh, V saat T-nya itu 2 sekon berarti sama dengan 12 dikali T-nya kita ganti 2, jadi 2 kuadrat min 5. Oke, sama dengan 12 dikali 4 kurangi 5. 12 kali 4 itu kan 48.
48 kurangi 5 berapa? Iya, 43 meter per sekon. Oh, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. Informasi dari gerak sebuah mobil, mulai dari bergerak sampai berhenti disajikan dengan grafik VT seperti gambar. Jarak tempuh mobil dari T sama dengan 2 sekon hingga T sama dengan 5 sekon adalah... Nah, sahabat fisika, kita ingat lagi nih, kalau yang ditanyakan adalah jarak, nah, dan soalnya yang diketahui adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu atau phase terhadap T, maka jarak ini sama dengan luas grafiknya, gitu. Luas grafik. Nah, ini yang ditanyakan dari T 2 sekon sampai T 5 sekon. Jadi dari ini sampai ini. Nah, luas grafiknya yang mana? Nah, ini boleh kita arsir di grafiknya yang ini. Dari B sampai D. Nah, berapa luasnya? Oke, kita bisa bagi grafik ini menjadi 2 bangun. Bangun yang pertama ini di sini. Aduh. Ini bangun yang kedua. Sama-sama bangun trapesium. Berarti jaraknya ini jarak S-nya itu sama dengan luas 1 ditambah luas bangun 2. Berarti sama dengan, nah ini luas trapesiumnya, jumlah 2 sisi yang sejajar nih. Dari sini sampai sini kan 30, dari sini sampai sini 50. Oh, berarti 30 ditambah 50 dibagi 2 dikali tingginya, tinggi trapesiumnya kan berarti dari sini sampai sini. Oh, ini 2 sampai 4 berarti 2. Ditambah luas trapesium yang kedua, jumlah sisi yang sejajarnya ini 20, 50. Oke, berarti 20 ditambah 50 dibagi 2 kali tingginya dari 4 sampai 5. 1, ya kan? Ini boleh kita coret aja. Jadi sama dengan 30 tambah 50 itu kan 80. 80 tambah 20 tambah 50, 70 bagi 2 itu 35. Oh, berarti 80 tambah 35 atau 115 ya, 115 meter. Oke, jadi jawabannya adalah yang C gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 20. Mobil masanya 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Waktu tempuh mobil adalah berapa? Nah, jadi di sini diketahui massa mobilnya atau M-nya 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal atau V0-nya 36 km per jam. Ini kalau kita ubah ke meter per sekon berarti kan jadi 36.000 meter per 1 jam, itu kan sama dengan 3.600 sekon, ya kan? 36.000 bagi 3.600 ya 10 meter per sekon. Setelah menempuh jarak atau S-nya 150 meter, kecepatannya menjadi atau VT-nya itu menjadi 72 km per jam. 72 itu kan 2 kalinya 36. Kalau 36 itu 10 meter per sekon, berarti ini ya 20 meter per sekon. Waktu tempuh mobil atau T sama dengan berapa? Nah, kita ingat lagi nih untuk persamaan GLBB. Ini GLBB ya, karena kecepatannya dia berubah. Nah, GLBB dipercepat. Nah, untuk GLBB dipercepat, kita ingat VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S. Kemudian S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita pakai rumus yang mana nih? Jadi udah diketahui V0, ada S, ada VT. T-nya kita belum tahu. Nah, kita kan belum tahu percepatannya berapa nih, ya kan? Kita bisa gunakan yang ini nomor 2. Kalau yang pertama hanya kita belum tahu, T-nya juga belum tahu. Jadi kita bisa menggunakan persamaan yang kedua. VT-nya itu 20 kuadrat sama dengan V0-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali A kali 150. Berarti 400 sama dengan 100 ditambah 300 A. 100-nya pindah sini, 400 kurangi 100 kan 300 sama dengan 300
A. Oh, berarti A-nya sama dengan 300 bagi 300, 1 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan kan T-nya, kita bisa pakai persamaan pertama boleh, persamaan ketiga juga boleh. Misal dari persamaan pertama, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 20 sama dengan 10 ditambah A-nya 1 kali T. 20 kurangi 10, kan 10 sama dengan 1 kali T. Oh, berarti T-nya sama dengan 10 sekon. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 21, perhatikan tabel data kecepatan 3 benda yang bergerak lurus berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa benda yang mengalami percepatan terbesar dalam selang waktu tertentu adalah. Nah, kita ingat lagi nih, sama kayak yang tadi, untuk menentukan percepatan itu dirumuskan A sama dengan delta V per delta T, atau perubahan kecepatan dibagi selang waktunya. Nah, untuk yang A, benda A, untuk T2 sekon sampai T4 sekon. Kita lihat untuk tabel benda A, dari 2 sekon sampai 4 sekon, dia kecepatannya dari 3 menjadi 14. Oh, berarti percepatannya, perubahan kecepatannya atau delta V-nya 14 kurangi 3, kan 11. 11 dibagi selang waktunya 4 kurangi 2. Oke, 2. Oh, berarti 11 bagi 2 ya 5,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk yang B, di sini A sama dengan benda B untuk T2 sekon sampai T4 sekon. Benda B T2 sekon sampai 4 sekon, 5 ke 9. Oh, berarti 4 kan. 9 kurangi 5 dibagi 2 ke 4 kan 2 sekon. Berarti 4 bagi 2. Ya, 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk yang C di sini percepatannya, oke, benda B untuk T4 sekon sampai T6 sekon. Benda B dari 4 sekon sampai 6 sekon, 9 ke 13. Oh, berarti 13 kurangi 9 kan 4. 4 per dari 4 ke 6 sekon, berarti kan 2 sekon. 6 kurangi 4, 2. Berarti 4 bagi 2 ya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk yang D, percepatannya berapa nih? Oke, A sama dengan delta V per delta T. Benda C dari T2 sekon ke 4 sekon, 6 ke 10, berarti kan 4. 4 dibagi 2 ke 4 sekon, berarti kan 2 sekon. Oke, berarti 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang E, sini percepatannya sama dengan benda C untuk 4 sekon sampai 6 sekon, 10 ke 15. Oke, berarti 15 kurangi 10 berarti kan 5 ya kan. 5 per dari 4 ke 6 berarti 2 sekon. Di 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan terbesar berarti adalah yang 5,5. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 22. Mobil A dan B dalam kondisi terpisah sejauh 1200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing. VA 40 meter per sekon dan VB 60 meter per sekon. Jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B adalah. Nah, jadi di sini ada dua buah mobil, yaitu mobil A sama mobil B. Itu keduanya terpisah pada jarak 1200 meter. Ini mobil A, ini mobil B di sini. Nah, mobil B. Kedua mobil ini bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing. VA itu 40 meter per sekon, VB-nya 60 meter per sekon. Nah, ini mula-mula terpisah pada jarak 1200 meter. Pertanyaannya, saat kedua mobil berpapasan, itu jarak mobil A dari tempat berangkat itu berapa meter? Nah, jadi misalkan nih, kedua mobil itu bertemu di sini, misalnya. Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh A kan dari sini sampai sini. Kita misalkan jaraknya SA sama dengan X. Kemudian jarak yang ditempuh mobil B berarti dari sini sampai sini, atau SB berarti sama dengan 1200 dikurangi X, gitu kan. Nah, saat bertemu di sini,
Saat kedua mobil bertemu di sini berarti kan pada waktu yang sama ya kan, karena keduanya berangkat bersama-sama, jadi waktu tempuhnya juga sama. Artinya TA kan sama dengan TB ya kan. Nah, pertanyaannya itu jarak yang ditempuh oleh mobil A atau SA itu sama dengan berapa? Itu jadi nilai X ini berapa? Nah, dari TA sama dengan TB kita bisa mencari tahu nilai SA-nya berapa. Nah, karena kedua mobil bergerak dengan kecepatan konstan, berarti kan ini GLB ya kan, gerak lurus beraturan. Ingat, S sama dengan V kali T itu kan. Jadi jelek banget. Nah, V kali T. Nah, oke, berarti kalau T sama dengan kan S per V itu kan. Kalau TA berarti SA per VA sama dengan SB per VB. SA-nya X dibagi VA-nya 40 sama dengan SB-nya 1200 dikurangi X per VB-nya 60. Oke, ini kita coret nolnya boleh. Dan ini kita kali silang. Jadinya 6X sama dengan 4 kali 1200 kan 4800. 4 kali X kan berarti 4X. 4X-nya pindah sini jadi 6X tambah 4X kan 10X sama dengan 4800. Oh, berarti X atau SA-nya sama dengan 480 meter gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Next soal berikutnya, soal nomor 23. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda saat T2 sekon adalah berapa? Jadi di sini ada sebuah benda, nih, dia jatuh dari ketinggian 100 meter, ini misalnya tanah. Nah, ini ketinggiannya H sama dengan 100 meter. Nah, dia jatuh dari sini berarti jatuh bebas, kita anggap jatuh bebas, berarti V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi atau G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan saat 2 sekon itu berapa? Kita anggap misal saat 2 sekon dia sampai di sini, gitu kan? Nah, VT sama dengan berapa? Gitu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan GLBB untuk gerak vertikal, di mana VT itu sama dengan V0 plus GT gitu kan. Berarti V0-nya 0 ditambah 10 kali T-nya 2. Oh, berarti sama dengan 20 meter per sekon gitu. Cukup mudah bukan? Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Berikutnya soal nomor 24. Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Setelah 2 detik, benda sampai di tanah dengan G 10 meter per sekon kuadrat. Tinggi menara tersebut adalah berapa? Jadi di sini ada sebuah benda, dia dijatuhkan dari sebuah menara, tingginya kita belum tahu. Nah, dia dijatuhkan tanpa kecepatan awal, jadi V0-nya sama dengan 0. Kemudian sampai di tanah itu dalam waktu 2 detik atau 2 sekon. Maka ketinggian menaranya itu berapa? Nah, kita bisa menggunakan persamaan GLBB untuk gerak vertikal, yaitu untuk gerak jatuh bebas, di mana H itu sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Oh, berarti hanya sama dengan V0-nya 0 kali T kan 0 ditambah setengah dikali 10 kali T-nya 2 kuadrat. Oke, berarti sama dengan 2 kuadrat itu kan 4. 4 bagi 2, 2 kali 10, oh, berarti 20 meter. Jadi jawabannya adalah yang C gitu.